Baiklah, di sini kita akan masuk ke aplikasi NetBeans yang pertama-tama. Di dalam aplikasi NetBeans, saya memiliki 7 Gframe template, diantaranya login, menu utama, ice cream, coffee, cemilan, transaksi, cetak, dan cari, serta koneksi sebagai penghubung antara XAMPP dengan NetBeans. Termasuk bagian pertama yaitu login. Di dalam login, seperti ini yang desain yang saya lakukan, yaitu terdapat username dan password dengan menggunakan txt untuk password dan juga di labelnya untuk username dan password, serta menggunakan show password untuk penunjuk bagian dari password tersebut. Dan di sini saya menggunakan button login dengan mengkoneksinya yaitu ke XAMPP. Untuk lebih jelasnya yaitu ke database login. Kita menunggu sebentar untuk database loginnya. Nah, disinilah contoh dari codingan untuk loginnya. Di sini saya menggunakan txt username dan password untuk mengkoneksikannya dengan nama database saya yaitu dblogin. Ini dia. Serta nama tabelnya yaitu tblogin. Selanjutnya yaitu menu utama. Menu utama tampilannya seperti yang tertera di sini. Saya menggunakan beberapa menu, yaitu seperti menu bar yang terdapat di atas ini. Menu barnya ini terdiri dari menu 3 kelas utama, dan juga ada transaksi, ada cetak, ada cari data. Nah, di dalam menu bar ini kita menggunakan J menu bar yang berguna untuk merangkum dari semua menu bar yang ada. Nah, berikutnya untuk gambarnya sendiri, gambarnya saya menggunakan panel dengan absolute layout, serta saya mendesainnya sendiri. Untuk codingannya, saya hanya menaruh di atas labelnya saja, yaitu untuk menu Jamel Cafe, seperti ice cream, coffee, snack, serta transaksi, cetak, cari. Nah, tujuannya ini adalah berguna untuk langsung pergi ke halaman ice cream, pergi ke halaman coffee, snack, dan begitu seterusnya sampai ke halaman cari data atau jadwal barista. Berikutnya yaitu ice cream Java. Nah, ice cream Java desainnya seperti ini. Gambar saya mengambil template sendiri dari Google dan begitu juga dengan nomor antrinya. Di sini saya menggunakan button yaitu button total, button clear, button tambah, serta button hapus. Nah, button hapus ini gunanya untuk menghapus dari table dan juga dari masing-masing txt tersebut, txt yang tertera di sini. Di sini saya juga menambahkan pembayaran, yaitu pembayaran tunai serta pembayaran menggunakan QR code. Nanti kita bisa lihat saat kita akan nanti. Untuk source kodenya, di sini saya menggunakan berbagai import dan juga saya menggunakan MySQL config tentunya di dalam tabel. Nah, di dalam ice cream ini saya menggunakan auto number, yang dimana auto numbernya berguna untuk menjalankan ID pelanggan. Nah, auto number sendiri akan berlanjut ketika auto number 1 TRS01 telah terisi, selanjutnya akan melanjutkan TRS02. Nah, di dalam tabel ice cream ini saya menggunakan yang namanya TB transaksi, di mana di dalam database ini saya membuatnya TB transaksi sebagai untuk bagian dari TB transaksi yang
es krim tersebut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari aplikasi es krim yang telah saya buat. Nah, berikutnya untuk buttonnya sendiri. Di sini buttonnya saya menggunakan seperti ini. Saya memasukkan berbagai harga menggunakan IFB CMB jenis dengan memasukkan berbagai macam nilai dan harga tersebut. Nah, untuk menggunakan button clear digunakan untuk membersihkan bagian dari TXT nomor antri serta total, namun tidak membersihkan bagian dari tabelnya tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan untuk button yang berikutnya, yaitu button clear. Saya menggunakan ini untuk menghapus bagian dari dalam tabelnya juga. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan CMB bayar. Nah, CMB bayar ini yang saya bilang tadi untuk pembayarannya bisa tunai maupun QR code. Nah, nanti dari sini akan terlanjutkan ke transaksi. Di mana transaksi ini berguna dalam proses pembayaran menggunakan QR code sendiri. Selanjutnya kita termasuk ke menu coffee. Nah, menu coffee tidak ada bedanya dengan menu ice cream. Hanya saja di sini saya menambahkan dua panel maksud saya, yaitu tambahan untuk menunya yaitu coffee hot dan coffee ice. Di sini terdapat gambar berbagai macam gambar, yaitu ada 5 gambar untuk coffee ice dan 5 gambar untuk coffee hot. Dan 6 gambar untuk coffee hot maksud saya. Nah, untuk buttonnya sendiri, buttonnya saya menggunakan sama saja dengan ice cream dan tidak ada berbedanya, dan codingannya pun hampir sama menggunakan dengan ice cream, yaitu menggunakan auto number untuk pemanggilan jumlah pelanggaran. Namun di sini saya tidak menggunakan TRS, namun saya menggunakan TC untuk pemanggilan dari source tersebut. Berikutnya kecemilan. Nah, kecemilan sendiri merupakan bagian dari hal sebelumnya, yaitu menggunakan button yang sama dan tidak ada perubahan, serta saya menambahkan hal-hal menarik lainnya, yaitu dengan menu-menu yang menarik serta tampilan yang menarik juga untuk aplikasi yang saya buat. Oh ya, tambahan, di sini saya menggunakan button close, yaitu dengan menggunakan dispose dengan tujuan untuk bisa saat diklik agar terhapus, namun tidak semua untuk aplikasi cemilan saja. Begitu juga dengan template-template sebaliknya. Berikutnya kita beralih ke transaksi. Nah, di transaksi ini tidak ada button tambahan selain selanjutnya. Selanjutnya ini kita cantumkan ke button cetak. Nah, di transaksi ini kita menggunakan scan QR code yang dimana bisa kita buat ke OVO. Dan bisa juga kita bayar secara langsung melalui kasirnya sendiri. Nah, setelah itu kita masuk ke button cetak. Nah, di button cetak sendiri, kita bisa memasukkan nomor antri yang mau kita cari, seperti misalnya ice cream. Ice cream bisa kita masukkan ke sini menggunakan TRS 01, dan lalu kita cari, setelah kita cari, baru kita cetak, akan muncul perintah-perintah seperti nanti yang akan kita run. Nah, untuk source codingan, di sini saya menggunakan TXT cetaknya, saya menggunakan codingan untuk dispose-nya dengan TXT areanya, dengan new print compress yaitu nilai 0. Serta ini menggunakan terlebih-lebih dulu saya menggunakan iText dan tidak menggunakan Jasper. Karena bagi saya Jasper terlalu ribet, jadi saya menggunakan iText saja. Nah, untuk tampilan bagian Jasper-nya yaitu seperti ini. Maksud saya itu tampilan iText-nya seperti ini. Yang menggunakan e-report juga tampilannya seperti ini. Dan ini merupakan codingannya sendiri. Berikutnya saya akan menampilkan juga button untuk keluar. Nah, button untuk keluar yaitu ingin keluar dari aplikasi, yaitu saat diklik
semua aplikasi atau bagian-bagian dari frame akan terclose sendiri. Berikutnya kita masuk ke Gframe cari. Nah, berikutnya di dalam cari ini kita mendapatkan yaitu jadwal barista seperti yang tertera di dalam gambar, yaitu dengan adanya button tambah dan button edit serta perintah untuk keluar dan untuk merefresh. Selanjutnya kita akan mencoba run-kan hasilnya. Di sini saya telah mencoba merunkan. Kita masukkan nama, username dan passwordnya. Nah, beginilah tampilannya teman-teman untuk bagian super kelasnya dengan 3 menu dengan super kelas yaitu ice cream, coffee, dan snack. Di bagian pertama ice cream, kita lihat tampilan ice cream seperti ini. Ini adalah bagian-bagian yang telah saya buat. Nah, untuk cetaknya teman-teman, kita bisa melakukan hal seperti ini dengan cara yaitu menekan button pada saat 1 di table ini nomor 1, karena kita bisa pembayarannya yaitu tunai. Kita bisa langsung bayarkan ke kasirnya serta QR code kita bisa men-scan-nya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa scan QR code kepada pengunjung guna nanti akan di-scan langsung terbayarkan dan masuk ke dalam aplikasi toko kita tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita scan QR code, selanjutnya kita akan melakukan percetakan dengan cara mencari nomor yang telah kita pesan, yaitu TRS01 tadi, teman-teman kita cari. Nah, setelah dicari, muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung cetak. Tampilan printnya seperti ini. Kita menggunakan e-report dan e-text juga teman-teman. Nah, kita simpannya ke dalam bentuk PDF, lalu kita bisa print dan bisa kita simpan di D ya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Dengan nama terserah kita. Telah tersimpan teman-teman. Nah, selanjutnya apabila kita selesai melakukan ini, kita bisa keluar langsung dari aplikasinya teman-teman. Begitu juga dengan saat kita run untuk aplikasi-aplikasi lainnya seperti kopi dan cemilan, kita menggunakan hal yang sama teman-teman. Ini untuk kopi, kita menggunakan button close. Ini untuk snack, tampilan untuk snack, kita menggunakan button close juga. Nah, ini untuk transaksi ya teman-teman. Transaksi yaitu nilai yang saya bilang tadi, selanjutnya yang bisa tembus langsung ke button cetak setelah kita scan. Nah, ini untuk button keluarnya seperti yang saya bilang tadi untuk keluar dari semua aplikasi. Nah, ini untuk button cari data yaitu jadwal barista. Di sini terdapat nama 7 barista yang telah saya buat, diantaranya Victor, Edo, Adam, Renaldi, Yanju, Irfan, Samuel, sampai 7 orang dan mereka keluar pada jam yang sama, masuk jam 8 dan keluar jam 8 malam juga. Kita bisa meng-close-nya semua teman-teman. Dan di sini tidak ada koneksi yang gagal dan semua koneksi berhasil. Untuk library-nya sendiri, saya menggunakan ini teman-teman. Ada beberapa library, yaitu salah satunya yang saya gunakan iText. Namun Jasper tidak saya gunakan, namun saya telah downloadnya sendiri. Dan
Di sini saya menggunakan iText karena lebih mudah dan lebih efisien menurut saya ya teman-teman. Berikut saya akan menampilkan database serta tabel-tabelnya. Nah, ini untuk tabel transaksi untuk bagian dari coffee. Nah, ini harganya sudah saya buat. Nah, ini untuk transaksi bagian cemilan. Ini sudah saya buat, teman-teman. Untuk bagian-bagiannya, yaitu saya buat tabelnya itu ada nama, jenis, jumlah, harga, total, ID transaksi dengan varchar, integer, integer, dan varchar. Di sini untuk tabel transaksi 1, 2, dan 3 tidak ada berbeda teman-teman. Namun perbedaannya yaitu hanya di inputan harga saja. Nah, untuk TB baristanya, di sini saya sudah menaruh jadwal-jadwalnya seperti ini dan bagian struknya seperti ini. Demikian teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan mengenai aplikasi pembuatan saya. Kiranya kalau jika ada yang kurang mengenai penjelasan saya mohon maaf. Kiranya apa yang saya tampilkan dan kerjakan dapat membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Shalom.